Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru di SD Negeri Lembing 2. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih bisa bersamai murid-murid kita untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan kepada suatu pesanan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan juga beserta para pengikutnya, dan juga semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, kelihatannya masih pada resolusi semua ya. Ketika saya bilang semangat pagi, ibu bilang pagi, 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 lagi dua jaya, gitu nih. Ya. Selamat pagi. Pagi, 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 lebih dua jaya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini mohon izin saya Ahmad Herudin, CGP Angkatan 11 ingin membagikan materi pendidikan saya selama di pendidikan guru penggerak, yaitu masuk di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, harapannya apa? Materi budaya positif ini dapat kita terapkan pada anak didik kita, pada lingkungan belajar sekolah kita, pada iklim perubahan kita, ya, menjadi yang lebih baik lagi, yaitu berpusat pada murid. Nah, seperti tujuan pendidikan Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik, terutama kita guru, ya, hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh sesuai kodrat anak. Jadi bisa disimpulkan kita seperti hanya seorang petani, Bapak Ibu ya. Petani itu ketika kita menanam sebuah jagung padi ya, maka kodratnya adalah apa? Padi. Tidak boleh kita menuntun itu, berarti kita merabu ya, mematun ya, kayak gitu. Jadi tumbuh kembangnya menjadi padi yang baik ya, seperti itu. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan kodrat zaman maupun kodrat alam, ya maka padi yang tadinya kodratnya padi tidak boleh dirubah menjadi singkong atau jagung. Jadi memang harus kita tidak boleh merubah kodrat pada anak itu sendiri. Seperti itu. Lanjut Pak Iksan. Nah, budaya positif ya. Budaya itu ada yang pirsa Bapak Ibu. Budaya itu apa? Pak Iksan, monggo. Pak Iksan. Budaya itu kebiasaan yang sering dilakukan atau yang biasa terjadi pada suatu lingkungan. Bagus sekali ya jawaban dari Pak Iksan ya. Suatu kebiasaan ya Pak Iksan ya. Kebiasaan yang terjadi pada suatu lingkungan. Jadi budaya kita di lingkungan itu berbeda-beda ya. Jadi kalau di sekolah ya berarti lingkupnya sekolah, tidak boleh menyebar kepada lingkungan dulu karena fokus kita kepada muridnya. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang harus berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kritis itu sering takut ya, tapi dia nggak asal takut, ada tujuan, ada topiknya ya. Penuh hormat, saling menghormati guru, teman
ya, dan bertanggung jawab sesuai dengan pelajaran Pancasila. Nah, pelajaran Pancasila itu apa sih? Ada berapa, Bapak Ibu, pelajaran Pancasila? Ada 6. Ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, berpikir kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, berkenan global. Iya, ada 6 ya. Jadi nanti harapannya seperti itu. Anak-anak kita seperti bisa mandiri, bisa bergotong royong, jadi tidak apatis kepada lingkungan sekitarnya, ya. Terus bisa ketuhanan yang Maha Esa, jadi agamanya baik itu agama Kristen, agama Islam, jadi dia harus mengerti apa yang harus sesuai dengan kebutuhan agamanya. Seperti itu. Baik, lanjut Pak Iksan. Nah, konsep utama budaya positif. Nah, ada beberapa konsep untuk menyusun atau membuat perubahan pada suatu lingkungan sekolah, ya. Yang pertama apa saja? Jadi budaya positif itu tidak serta-merta ada schedule ini loh, kita lakukan. Tidak. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita terapkan kepada murid, ya. Jadi nanti harapannya budaya itu bisa membudaya menjadi kebiasaan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi sampai dengan posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh atau terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari ketujuh ini ada yang baru mendengar istilahnya, baru mendengar atau mengetahui kata-kata ini tidak, Bapak Ibu? Ada apa kira-kira? Restitusi. Saya juga masih awam ketika masuk ke modul 1.4 ini. Restitusi itu apa? Ya, ternyata ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita bedah satu-satu ya. Mungkin ada yang tanyakan di sini sampai sini, Bapak Ibu. Bu Ari, ya, monggo Bu Ari. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Kartika Sari. Jadi bagaimana istilah dari posisi kontrol guru? Nah, posisi kontrol guru ini ada 5, Bapak Ibu, 5 macam. Kita sebagai seorang guru itu harus memiliki posisi ini. Nah, kita flashback lagi ke keseharian kita. Ya, tentunya Bapak Ibu memiliki masalah pembelajaran kepada anak, ya. Ketika kita mengajar, kita pasti ada masalah nggak, gitu kan? Ada gitu, Bapak Ibu, ya. Nah, pasti anaknya ada yang bojek, ada yang membuli, ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya, seperti itu, ya. Nah, kita sebagai konselor guru itu ada 5. Yang pertama adalah kita ada yang guru yang sebagai penghukum. Kowe telat, aku lari larangan. Nah, ini ciri-ciri guru yang kontrol pertama, penghukum. Kedua, posisi kontrol kedua adalah posisi kontrol merasa bersalah. Misalkan telat, ya telat PJOK. Mbak, kamu telat kenapa? Kamu nggak kasihan Pak Guru, kamu telat terus. Ya, kamu nggak kasihan Pak Guru. Ya, nanti kalau Pak Guru
kamu telat nanti dimarahi bu kepala sekolah loh ya. Ini merasa bersalah, posisi guru merasa bersalah. Mungkin ada tipe-tipe guru yang seperti itu ya, ada. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Alah mbak, ngopo kok telat ya. Jadi dia menanggapi masalah itu dengan bercanda, dengan ya seperti teman lah ya, seperti teman di Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga adalah memantau. Jadi guru ini sebagai pemantau. Yo mbak karena ya, ngopo kok telat, kenapa masalahnya ya? Seperti itu aja sebagai pemantau. Tapi tidak pemantau ini tidak menimbulkan solusi ya. Nah, cuma dipantau saja. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, jadi ketika ada yang telat, itu anak tidak langsung dihukum. Jadi manajer ini adalah anak ditanyakan dulu, Mbak, ya, kenapa kok telat? Pak, saya telat karena baru kesiangan. Nah, ditanya dulu masalahnya. Terus biar tidak telat kenapa? Saya kan harus bangun pagi, Mbak. Nah, jadi seperti ada konsekuensi. Kita ada wawancara kepada murid ya. Jadi antara wawancara itu menimbulkan suatu solusi. Dan telat apa? Nah, keyakinan kelas apa yang kamu anu? Saya harus disiplin Pak, bangun tadi. Nah, disiplin itu merupakan keyakinan kelas ini. Itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi harapannya kita sebagai kontrol guru ini adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai merasa bersalah atau teman atau nah, harapannya adalah sebagai manajer yang terakhir. Itu di bawah ini. Jadi mungkin saya juga sering mengetahui ya, kamu nggak pakai anu push up, nah itu sudah tidak bisa diaplikasikan lagi di anak-anak kita ya. Itu adalah sebagai penghukum tadi bahasa Sunda. Ya nggak boleh ya itu nih. Ya. Ada yang tanya lagi Bapak Ibu terkait konsep utama ini? Oh, iya, Bapak Bu Nadingam. Di sini saya kurang paham mengenai istilah apa yang dimaksud dengan kata restitusi itu ya, saya mau dijelaskan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih pertanyaan dari Ibu Ngadikem. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Saya ditulis di sini restitusi sering posisi kontrol karena ini sangat berkesinambungan. Nah, jadi posisi kontrol tadi kita apa sebagai manajer. Nah, restitusi itu sendiri adalah suatu metode, suatu metode untuk memecahkan suatu masalah pada anak yang menimbulkan suatu solusi. Ya, solusi keyakinan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas yang sudah kita bangun. Ya, seperti itu. Misalkan ya tadi. Jadi restitusi adalah suatu metode, bukan suatu penghukum tadi ya Bu ya. Itu ya. Jadi keyakinan kelas yang dapat kita bangun itu apa? Ketika awal pelajaran Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan murid-murid ya, seperti itu. Nah, selama setahun ini keyakinan kelas apa yang harus kita bangun? Misalkan dalam kelas harus pakaiannya rapi, dalam kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus kita bangun di situ. Ya, baik itu bunga bingung terkait pengertian dari restitusi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya Bu Eni, monggo Bu Eni. Pengertian dari restitusi, bahwasanya suatu metode untuk memecahkan masalah pada anak itu sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing begitu, karena di situ ada istilah baru segitiga restitusi. Nah, apa ada kaitannya dari pengertian restitusi itu dengan segitiga restitusi? Baik, terima kasih kepada Ibu Eni Kamruwanti yang menanyakan apa ada kaitannya segitiga restitusi dengan restitusi. Ada Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu tahapan kita untuk memecahkan masalah pada anak. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, tahapan ini nanti ada 3, yaitu yang pertama ketika kita mendapati anak yang bermasalah
bermasalah, misalnya tadi telat datang ketika pelajaran ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak tidak serta-merta harus telat, ini salah, telat ya. Jadi tidak boleh menyalahkan anak dulu. Jadi menstabilkan identitas anak dulu supaya anak juga tidak merasa bersalah, supaya anak juga tidak merasa down. Itu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahapan pertama itu. Kedua adalah memvalidasi kesalahan. Betul tidak kamu ini salah? Kegiatan kamu selama datang terlambat ini menurut kamu salah tidak? Jadi divalidasi dulu kesalahannya. Kalau dia sudah merasa bersalah, itu valid ya di situ ya. Dia sudah sadar di situ ya. Valid salah. Terus ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang kita bangun tadi. Nah, ketika Mbak Kanaya telah terlambat, itu keyakinan apa yang harus Mbak Kanaya lakukan? Oh ya, saya harus disiplin kan? Nah, gitu ya. Ini ada hubungannya. Itu Mbak Bu Eni terkait segitiga restitusi. Jadi merupakan suatu tahapan untuk memecahkan suatu masalah pada anak. Ada lagi Bu yang lain? Oke, monggo Bu Putri. Tadi kan selalu disebutkan keyakinan kelas. Saya ingin tahu apa yang dimaksud keyakinan kelas tersebut. Terima kasih Bu Putri. Jadi apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas ya? Tadi sudah saya singgung di awal sedikit bahwa keyakinan kelas ini dibentuk ketika kita awal memulai pelajaran. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan murid ya. Misalkan tadi anak-anak selama pelajarannya Pak Guru tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kan kesepakatan kelas. Tapi keyakinan kelas ini kan tadi seperti peraturan ya Bu ya. Tapi tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu kan peraturan. Tapi nilai-nilai kebajikannya apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu nilai kalimat positif. Misalkan ya, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Kalimat positifnya, jagalah kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak lebih mengingatnya, lebih melakukan kalimat positif itu lebih, kalau kita membuat kalimat positif lebih mudah. Jadi tidak boleh malah nanti anak-anak malah melanggar. Ya. Jadi tidak boleh baju dikeluarkan kerap ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi kita bangun di situ dengan kalimat-kalimat positif. Ya. Dan keyakinan kelas ini biasanya kalimatnya tidak terlalu panjang. Jadi mudah diingat pada anak. Itu nih. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan terkait konsep utama yang harus kita bangun pada untuk membuat budaya positif. Tidak nih, kita lanjut nih, Pak. Nah, untuk membuat perubahan paradigma belajar ya. Dalam membangun budaya positif ya, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab ya. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kedisiplinan anak itu terkait dengan apa yang kita kontrol tadi, sebagai penghukum atau sebagai manajer tadi. Kalau kita sebagai penghukum, nanti anak juga akan apa ya, mindsetnya, kayak sudah Pak Udin lah semuanya hukum, saya udah gak respect lagi seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi disiplin anak itu kalau kita anak memanusiakan anak, nanti mereka juga akan ikut kepositifan kita ya, gitu ya. Baik, lanjut Pak Iksan. Nah, ini kegiatan cobalah buka. Nah, jadi posisi kontrol ini ibaratkan kita sebagai memegang suatu benda yang kita kepal. Nah, ada orang yang ingin membuka kepalan kita. Nah, kita ibaratkan ini adalah hal yang berharga sekali ya. Entah itu orang yang memaki-maki kita, memusuh-musuh kita, ibaratnya ya, mengancam kita. Nah, kita mau buka nggak kira-kira Bu? Posisi ini mau dibuka atau tidak? Ketika ada orang yang
kita, mengata-ngatain kita, juga tidak boleh ini? Tidak. Ya, enggak, betul sekali, berharga. Jadi yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Saya tidak bisa mengontrol Kak Iksan. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu semua. Yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya, harapannya apa? Dengan kontrol kita positif, Bapak Ibu kan bisa menilai, oh Kak Iksan ini mengontrol positif, saya juga ikut jadi terbawa kepositifannya. Ya, seperti itu. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lanjut Kak Iksan. Nah, ini perubahan paradigma belajar, ya. Menurut Dr. William Glasser, ya, ilusi guru mengontrol murid. Tadi, ya, ilusi yang apa itu kepala tangan tadi, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Jadi tadi, ya. Oke, lanjut Kak Iksan, ya. Ini tidak terlalu. Nah, ini disiplin positif, ya. Mungkin saya sedikit bertanya gantian nih Bapak Ibu, ya. Apa yang dimaksud disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu menjawab? Bu Mariani, apa yang dimaksud dengan disiplin menurut Ibu Mariani? Bagus sekali Bu Mariani. Jadi mungkin pandangan kita juga disiplin itu suatu yang harus tepat waktu, harus tertib, harus sesuai dengan jadwal gitu ya. Tapi bagus, tidak salah juga. Pandangan saya di awal juga seperti itu tadi ya, sebelum ikut pendidikan ini. Tapi coba kita lihat Kak Iksan, ya. Jadi disiplin ini adalah berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Belajar untuk apa? Ya, nanti kita bedah belajar untuk apa ini, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar dia dihargai. Ya, tadi ya, ketika kita datang tepat waktu, pasti Bunda juga menghargai, kan? Betul sekali, ya, apa yang dikatakan Bu Mariani tadi tidak salah tadi, ya. Jadi menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi benar dan pelajarannya orang ketinggalan, seperti itu, ya. Namun di budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini mindset kita, ya. Dan atau cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini mindset awal kita. Ya, lanjut Pak Iksan. Nah, padahal disiplin itu sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri, ya, dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Ya, itu adalah disiplin. Ya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tadi apa? Beriman tadi, ya. Sampai 6 tadi, ya. Ya, seperti itu. Jadi mengontrol diri kita sendiri untuk berusaha bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, itu yang dimaksud dengan disiplin. Lanjut Pak Iksan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk menciptakan budaya positif pada anak harus kebutuhan dasar itu harus dipenuhi dulu, ya. Kalau kebutuhan dasar anak tidak dipenuhi, maka budaya disiplin budaya positif itu tidak bisa kita terapkan. Nah,
Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. Kita dalam mengajar itu harus kasih sayangnya dengan penuh, tidak ini tak sayang ki ora gitu ya, tidak kasih. Kita sayang. Dalam mengajar pembelajaran itu harus semuanya kebebasan. Jadi dalam belajar itu anak-anak diberikan kebebasan. Jadi metodenya tidak teacher center, tapi student center. Jadi mereka bebas berpendapat, mereka bebas bertanya, karena ini merupakan suatu kebutuhan dasar. Nah, dasar berarti pokok banget gitu ya. Anak-anak tanya yang tidak pada temanya nggak apa-apa kita tanggapi, karena itu adalah merupakan suatu proses pembelajaran ya. Kita tanggapi dengan penuh positif ya, dengan jawaban yang senyum. Nah, anak-anak juga itu akan suka ya. Terus kesenangan ya, kesenangan. Anak-anak harapannya mengajar, ibu guru mengajar dengan metode yang bervariasi. Jadi anak-anak senang, tidak monoton, tidak teacher center dengan bentuk ceramah, mungkin dibentuk kelompok-kelompok, terus dibentuk variasi belajar berdiferensiasi. Yang ini pakai proyektor, yang ini kinestetik, yang ini auditori ya gitu ya. Jadi bervariasi. Besok minggu depan kita ubah lagi. Jadi mereka senang dengan mengajar kita. Keempat adalah penguasaan. Dia harus anak-anak berkuasa, bebas ya, bertindak, tapi tidak dengan kontrol kita ya, dengan situasi kita ya. Jadi penguasaan anak itu apa ya? Anak-anak berkuasa terhadap tanggung jawab tugas yang diberikan kita ya. Jadi terserah dia mau melakukan tugas kita seperti apa, tapi dengan koridor tugas yang telah kita buat tadi ya. Seperti itu. Mau misalkan membuat perahu misalkan, dia dari ornamen perahu dari apa dulu, dari depan dulu boleh, silakan. Kalau dari belakang dulu atau dari tengah dulu boleh ya, bebas, yang penting tetap dengan koridor kita. Seperti itu. Lanjut Pak Isan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan ya. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya anak-anak sering nih ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya, seperti itu. Terus motivasi internal ini maksudnya ya. Maksudnya ini internal ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ya. Dan ketiga adalah motivasi internal juga, tapi tujuan disiplin positif ya. Untuk menghargai diri sendiri ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ya. Harapannya kita di ketiga ini, yang nomor 3 ini ya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi gue telat, ayo gue nyapu, ayo gue lari lapangan, dan tiba-tiba kita memberikan arahan itu. Jadi tidak terencana ya. Dan murid gue tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan gitu ya. Jadi sifatnya seperti itu ya. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitoring murid ya. Jadi ya hampir sama. Tapi misalkan anak ini mencoret-coret tembok ya, konsekuensinya kan harus membersihkan ya. Tapi kan kita harus ada kesepakatan, itu gimana membersihkan tembok itu. Ada terencana dan sepakatan antara guru dan murid. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi
ada solusi. Ya. Lanjut Pak. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi ya. Coba nanti satu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Tidak ada kesepakatan di awal. Iya. Oke. Bu Putri, hukuman atau konsekuensi? Maharani, hukuman atau ya betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah hukuman. Karena apa? Dia datang terlambat dan langsung lari 2 kali lapangan. Tapi pertanyaannya begini, kalau dia datang terlambat, lari mungkin 2 kali lapangan basket karena datang terlambat ketika melakukan PJOK, dia konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena ada keterkaitan lari dengan pembelajaran PJOK, gitu nih. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi karena suka PJOK kan sering bergerak, jadi dia suruh lari nggak apa-apa, karena dia masih pelajarannya PJOK. Nah nanti kalau yang ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Jadi dia melakukan coret-coret di meja, terus dia menghapusnya sendiri. Nah, dia konsekuensi. Betul. Ya lanjut Pak Iksan. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu ya. Ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin Bapak Ibu di kelas pernah menemui ini nih. Nah, saya usia tahu garap PR, orang berpisah hidup. Nah, Lama-lama hafal. nah, lama-lama orang garap ya. Kalau hukuman ya, guru menyuruh murid untuk berdiri di luar kelas atau di depan kelas. Mungkin seperti itu. Itu hukuman. Ya, tidak boleh selama pelajaran berlangsung. Kalau konsekuensi, ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk ke kelas. Jadi, sedangkan itu metuan UKS barang teman. Boleh itu konsekuensi. Karena dia tidak mengerjakan PR. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas guru tadi disepakati apa? Atau dia membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Mau bawa orang, PR, open omah, ini. Jadi kita tahu biasa dia di rumah. Ya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Jadi harapannya kita adalah di restitusi sebagai manajer. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini tadi yang ditanyakan oleh Bu Ari Kartika Sari ya. 5 posisi kontrol guru ada 5. Oh, tadi yang perlu kamu harus ya. 3 membuat rasa bersalah. Kalau orang sakit guru, dapat guru di depan kepala sekolah dan sebagainya ya. Memantau teman dan manajer. Ya, harapannya kita adalah yang terakhir. Kalau masih ada yang umum ya nggak apa-apa nanti kalau kita berikan nah ini ada contoh penerapan posisi kontrol ya. Ini ada
juga sebagai teman. Pak Guru tahu kamu tidak sengaja menabrak Reva. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat Reva berhenti menangis? Reva dan yang lainnya. Ini usia sebagai teman sudah ya Pak Guru ya. Pemantau ya, pemantaunya hanya tengok tapi tidak memberikan solusi. Kesepakatan kelas mana yang bisa kamu lakukan ketika kamu nabrak? Hanya juga. Jadi, nah ini manajer. Apa yang kamu tahu selalu? Oh ya, tadi saya nabrak Reva. Nah, itu bagaimana kamu memberikan selalu yang tadi saya minta maaf pada Reva seperti itu ya. Ada wawancara tersebut. Karena yang membuat masalahnya. Lanjut, ini ada keyakinan kelas. Lanjut, membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara dan bahasa. Ya. Menurut Gosen tahun 88, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini ada kata-kata yang mungkin ditanyakan Bapak Ibu. Semoga Bu Ani. Terima kasih Pak Udin. Ya, di sini dijelaskan ada keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, saya belum begitu paham apa yang termasuk nilai-nilai kebajikan itu jenisnya apa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hani ya. Bu Hani, tidak salah lagi memanggil Bu Putri. Bu Hani, nilai kebajikan ini adalah suatu nilai-nilai kalimat positif dari keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Misalkan tadi tidak boleh membuang sampah pada tempatnya ketika pelajaran. Nilai kebajikannya adalah jagalah kebersihan. Nah, terus tidak boleh datang kurang dari 10 menit ketika pelajaran UNI. Jadi kalau nilainya kebajikannya apa? Disiplin. Nah, tidak boleh mengatai, memanggil nama teman dengan sebutan orang tua. Nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Jadi kalau tidak boleh memanggil itu panjang banget ya. Nah, kita rubah dengan nilai kebajikan yang kalimatnya positif tadi, yang singkat dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Oke, lanjut Pak Iksan. Kegiatan membuat keyakinan kelas itu ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu kepada siswa. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Itu membuat peraturan yang kalimatnya tadi negatif dulu, tidak boleh dulu ya, tidak boleh sepakati. Terus kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan tadi kalimat positif tadi ya, nilai kebajikan, dan menempelkannya di depan kelas. Boleh di depan kelas ini ditempelkan. Boleh. Jadi anak-anak setiap hari tahu kesepakatan kelas yang akan kita sepakati di dalam kelas itu. Itu ya, Bapak Ibu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal ya. Jadi pernyataannya menyeluruh, bukan satu kegiatan saja. Jadi dalam kebersihan, baik itu kebersihan kelas, kebersihan diri dan lain universal menyeluruhnya. Terus dibuat kalimat bentuk positif ya. Tadi tidak boleh jadi tidak boleh adalah kebersihan. Jadi kalimatnya bentuk positif dan kalimatnya sedikit saja akan mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kita membuat peraturan kelas itu mungkin kelasnya Bu Eni dengan kelasnya Bu Marti berbeda peraturannya ya, karena merupakan suatu kesepakatan dari Bu Eni dan anak-anak gitu ya, sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Nah, terus yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semuanya ikut terlibat. Jadi mungkin anak-anak
merasa terdown ya, atas kesalahan yang mereka buat. Ya. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Ini adalah restitusi. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa segitiga tahapan restitusi adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Ya. Terus kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketiga. Lanjut, Pak Isan. Nah, di menstabilkan identitas, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang salah, ya, kita tidak serta-merta tadi langsung menjusti, oh kamu keliru, kamu salah, kamu tidak benar ini ya. Jadi kita harus distabilkan dulu anaknya, identitas anak itu harus distabilkan dulu. Nah, dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata, oh ya, nah, buat salah itu wajar. Jadi tidak ada manusia yang tidak berbuat salah atau tidak ada yang sempurna. Terus biar anak itu merasa terhormat dengan dirinya sendiri. Terus lanjut aja, kamu berhak merasa begitu ya, kamu berhak merasa bersalah, berhak. Jadi itu hak kamu, salah nggak apa-apa. Biar dia tidak merasa beban dia. Itu yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan. Nah, tindakan salah. Kamu pasti dengan kata-kata seperti ini, misalkan ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Misalkan, karenanya pasti punya alasan kenapa kamu sering terlambat. Kenapa alasan kamu apa? Terus karenanya pasti menjawabkan itu ya, menjawab dari ini. Kira-kira kamu salah nggak tindakan itu ya? Jadi dia salah Pak. Terus lanjut ke yang ketiga yaitu meyakinkan keyakinan. Lanjut ke sana. Nah, di meyakinkan ketika anak sudah situasinya sudah stabil, terus dia sudah merasa salah, kita yakinkan dia. Keyakinan apa yang harus kamu lakukan. Ketika gagal terlambat, ya Pak, saya harus disiplin. Saya harus bangun pagi. Jadi guru tidak merasa membebung, murid juga merasa memanusiakan. Ya. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa ketika kamu telat, ketika kamu sudah menjadi pribadi yang disiplin, ya, seperti itu misalkan. Bisa dengan kalimat-kalimat positif seperti itu. Lanjut Pak Isan. Nah, ini adalah contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan dengan karena ini tidak bisa, apa itu suaranya tidak bisa, jadi lewat ini aja Pak Isan ya. Bisa disimak Bapak Ibu. Ini ceritanya karenanya yang sering usil pada temannya ketika pembelajaran. Sering usil tangan. Dari awal.
ini bahwa satu informasi dari manusia itu adalah ajang utama